Selamat sore Ibu dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Teresia Trisaktianinor, NIM 1821141161, dan teman saya, Maria Rosa Mistika Warasabon, NIM 18211408, akan mempresentasikan materi mengenai menghijaukan akuntansi dan akuntan. Selanjutnya, saya Teresia Trisaktianinor, NIM 1821141161, akan menjelaskan materi akuntansi pemicu krisis. Mengapa akuntansi dikatakan sebagai pemicu krisis? Karena yang pertama, akuntansi bersikap konservatif ketika korporasi menghadapi tuntutan publik dan tekanan global agar turut bertanggung jawab mengatasi krisis lingkungan. Nah, salah satu hal yang mencerminkan respon konservatif dari profesi akuntansi Indonesia adalah ketika Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas atau TJSLP mewajibkan perusahaan melaksanakan TJSLP dan menganggarkannya sebagai biaya perseroan sesuai dengan asas kepatutan dan kewajaran. Profesi akuntansi justru merespon kewajiban biaya perseroan tersebut sebagai biaya periodik. Akibatnya, semua pengorbanan sumber daya ekonomi perseroan untuk melaksanakan TJSLP tersebut secara akuntansi diperlakukan sebagai biaya periodik yang mengurangi aset, laba, dan nilai ekuitas pemilik perseroan, sehingga banyak pelaku bisnis kemudian enggan atau berusaha meminimalisir pelaksanaan TJSLP karena dinilai merugikan kepentingan perseroan dan pemegang saham. Berikutnya, akuntansi dan para akuntan adalah pihak penyebab terjadinya krisis sosial lingkungan yang semakin parah dan membahayakan. Alasannya adalah karena informasi laporan keuangan yang dihasilkan dari proses akuntansi dan dikerjakan oleh para akuntan tidak menyertakan informasi akuntansi sosial dan lingkungan. Akuntansi hanya berfokus pada proses akuntansi keuangan dan menggunakan paradigma keuangan untuk menghitung laba suatu korporasi. Sementara bagaimana interaksi korporasi dengan masyarakat sekitar atau dengan lingkungan alam serta bagaimana dampak eksternalitas yang ditimbulkan entitas korporasi terhadap masyarakat dan lingkungan tidak diperhitungkan dalam proses akuntansi. Akibatnya adalah angka-angka akuntansi yang terlaporkan dalam laporan keuangan tidak mencerminkan realitas yang sesungguhnya. Nilai aset, nilai liabilitas, ekuitas, biaya, dan laba yang dilaporkan bisa jadi terlalu tinggi ataupun terlalu rendah. Hal tersebut dinilai telah menyesatkan manajemen dan banyak pihak terkait dalam pengambilan keputusan ekonomi dan non-ekonomi. Selain itu, dikatakan bahwa ada sejumlah kesalahan yang serius dalam proses pengakuan, pencatatan, pelaporan akuntansi terhadap semua transaksi keuangan dan non-keuangan suatu korporasi dalam interaksinya dengan masyarakat dan lingkungan. Semua transaksi tersebut diproses dari perspektif akuntansi keuangan. Akibatnya, laba dan nilai ekuitas pemilik yang dilaporkan menjadi terlalu rendah. Berikutnya adalah akibat perlakuan akuntansi yang sangat fokus pada perspektif keuangan, maka tidak ada akun investasi sosial dan lingkungan dalam laporan posisi keuangan. Semua pengeluaran dalam rangka melaksanakan TJSLP diperlukan sebagai beban sosial dan beban lingkungan yang mengurangi laba. Padahal perlakuan akuntansi yang tepat terhadap pengorbanan tersebut adalah sebagai investasi. Perlakuan yang keliru tidak hanya merugikan korporasi, tetapi juga merugikan pemegang saham dan pemerintah. Selain itu, laporan keuangan juga dikritik telah menyesatkan dan merugikan banyak pihak dalam pengambilan keputusan. Berdasarkan beberapa kelemahan akuntansi yang telah dipaparkan, sejumlah pemikir akuntansi kemudian menyarankan agar akuntan segera introspeksi dan berbenah diri. Paradigma akuntansi konservatif diharapkan segera direformasi atau direkonstruksi kembali agar lebih sensitif, responsif, dan adaptif
dengan dinamika lingkungan ekonomi dan bisnis yang mengalami tantangan serius akibat krisis sosial dan krisis lingkungan. Singkatnya, para akuntan diminta untuk segera mereformasi paradigma akuntansi konservatif agar bisa mengintegrasikan pelaporan informasi keuangan dengan pelaporan informasi sosial dan lingkungan dalam satu paket pelaporan akuntansi. Tujuannya adalah agar para pemakai informasi akuntansi bisa mendapatkan informasi yang utuh sehingga tidak disesatkan dalam pengambilan keputusan ekonomi dan lainnya. Selanjutnya, saya, Maria Rosa Mistika Warasabon, NIM 18/2114008, akan menjelaskan mengenai menghijaukan akuntansi dan akuntan. Setelah mendapatkan kesimpulan tentang problema dan tantangan akuntansi, penulis berpikir bagaimana caranya menghijaukan akuntansi dan akuntan agar lebih responsif terhadap isu-isu sosial dan lingkungan. Di sini penulis menawarkan 2 langkah. Yang pertama, mengembangkan mata kuliah akuntansi sosial dan lingkungan untuk menjadi mata kuliah wajib pada program S1 akuntansi. Yang kedua, mengkaji dan mengembangkan kerangka teoritis dan model praktik akuntansi sosial lingkungan, akuntansi CSR, dan akuntansi berkelanjutan. Mengapa penulis melakukan demikian? Tujuannya adalah untuk membantu menghijaukan akuntansi dan akuntan agar bidang ilmu dan profesi semakin relevan, berguna, dan bermakna dalam konstelasi kehidupan manusia, khususnya di Indonesia sendiri. Selanjutnya tentang menghijaukan akuntansi. Seperti telah disinggung pada penjelasan sebelumnya, selama ini akuntansi sering dituding sebagai penyebab terjadinya krisis sosial dan krisis lingkungan, dikarenakan laporan keuangan yang dihasilkan dari proses akuntansi hanya menyajikan informasi keuangan, sementara informasi sosial dan lingkungan diabaikan. Lalu, bagaimana caranya untuk menghijaukan akuntansi? Di sini, para akuntan dapat memainkan peranan penting dalam membantu menghijaukan organisasi atau korporasi dengan menghijaukan akuntansi. Ada 5 cara yang bisa dilakukan. Yang pertama, memodifikasi sistem informasi akuntansi yang ada saat ini untuk mengidentifikasi komponen-komponen biaya dan pendapatan yang berkaitan dengan lingkungan secara terpisah. Yang kedua, mengidentifikasi dan memperbaiki komponen-komponen negatif dari sistem akuntansi yang tidak ramah lingkungan. Yang ketiga, mendesain ulang sistem akuntansi yang ada agar lebih berorientasi ke depan dan ramah terhadap isu-isu lingkungan yang berubah sangat cepat. Yang keempat, mengubah model dan fungsi pelaporan eksternal akuntansi dengan memadukan pelaporan informasi keuangan dan non-keuangan dalam satu pelaporan. Yang kelima, mengembangkan akuntansi dan sistem akuntansi baru menuju sistem dan praktik akuntansi berkelanjutan atau yang lebih ramah lingkungan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila selama presentasi terdapat penggunaan kata dan kalimat yang salah. Sekian dari kami, terima kasih.